Berikutnya tajwid pada surat Shad ayat kedua. Balil ladzina kafaru fi. Hukum tajwidnya mad asli atau mad tabi'i, sebab huruf ya mati setelah kasrah dan wawu mati setelah dhammah. Panjangnya 1 alif. Kemudian ada izzati wa syiqaq. Nama tajwidnya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah, sebab tanwin kasrah menghadapi huruf wawu. Yang kedua ada mad arid li sukun, sebab mad tabi'i menghadapi huruf hidup lalu dibaca waqaf. Ini panjangnya 2 sampai 6 harokat. Kemudian ada qalqalah kubra, sebab huruf qalqalahnya atau qaf sukun karena diwaqafkan. Kemudian tajwid untuk surat Shad ayat ketiga. Kam ahlakna. Hukum tajwidnya adalah idhar syafawi, sebab mim mati menghadapi huruf hamzah. Cara membacanya, huruf mimnya harus dibaca jelas. Kemudian ada mad tabi'i, huruf alif mati setelah fathah. Kemudian min qablihim min qarnin fanadaw walat. Hukum tajwidnya 1 ikhfa hakiki, sebab nun mati menghadapi huruf qaf dan tanwin kasrah menghadapi huruf fa. Kemudian ada qalqalah sugro, sebab huruf qalqalah yaitu ba sukun asli. Kemudian ada idgham mimi, sebab mim mati menghadapi huruf mim. Yang keempat ada hukum bacaan mad tabi'i, yaitu huruf alif lam mati setelah fathah. Kemudian hina manas, tajwidnya mad tabi'i, sebab huruf ya mati setelah kasrah. Kemudian ada mad arid li sukun, sebab mad tabi'i menghadapi huruf hidup lalu dibaca waqaf. Kemudian tajwid surat Shad ayat keempat. Wa'ajibu an ja'ahum mundzirun minhum. Hukum tajwidnya 1 mad jaiz munfasil, sebab tajwid surat Shad ayat keempat. Wa'ajibu an ja'ahum mundzirun minhum. Yang pertama hukumnya mad jaiz munfasil, sebab mad tabi'i menghadapi huruf hamzah pada lain kata. Panjang mad jaiz munfasil antara 2 sampai 5 harokat. Yang kedua ikhfa hakiki, sebab ada nun mati menghadapi huruf jim dan dal. Kemudian mad wajib muttasil, sebab mad tabi'i menghadapi huruf hamzah dalam satu kata. Panjangnya 5 harokat. Yang keempat ada idgham mimi, sebab mim mati menghadapi huruf mim. Kemudian yang kelima idgham bi gunnah, sebab tanwin dhammah menghadapi huruf mim. Yang keenam idhar halki, sebab nun mati menghadapi huruf ha. Wa qalal kafiruna hadza. Hukum tajwidnya mad asli, sebab huruf alif mati setelah fathah, wawu mati setelah dhammah, dan fathah berdiri. Kemudian ada alif lam qamariyah, sebab alif lam bertemu huruf kaf. Sahirun kadzdzab. Hukum tajwidnya mad asli, ada fathah berdiri. Kemudian ikhfa hakiki, sebab tanwin dhammah bertemu huruf kaf. Kemudian ada mad arid li sukun, sebab mad tabi'i menghadapi huruf hidup lalu dibaca waqaf. Kemudian qalqalah kubra, sebab huruf ba sukun karena diwaqafkan. Kemudian untuk tajwid surat Shad ayat kelima. Aj'alal alihata. Hukum tajwidnya alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf hamzah. Yang kedua ada mad badal, sebab hamzah menghadapi huruf mad. Kemudian ada kata ilahu wahida, ada mad asli, ada fathah berdiri. Kemudian idgham bi gunnah, tanwin fathah
menghadapi huruf wawu. Mat tabi'i ada alif mati setelah fathah. Kemudian ada mat iwad. Sebab huruf alif tanwin fathah dibaca waqaf. Panjang mat iwad ini adalah 1 alif dan cara membacanya sama seperti mat tabi'i. Kemudian ada inna hada, hukum tajwidnya gunnah sebab ada nun tasydid. Kemudian mat asli sebab ada fathah berdiri dan huruf alif mati setelah fathah. Kemudian ada kata la syai'un ujab. Hukum tajwidnya huruf lin atau harfu lain sebab ya mati setelah fathah. Kemudian ada idhar halki sebab tanwin dhamma menghadapi huruf ain. Mat arid lisukun sebab mat tabi'i menghadapi huruf hidup lalu dibaca waqaf. Kemudian ada qalqalah kubra sebab huruf ba sukun karena diwaqafkan. Kemudian untuk surat Shad ayat ke-6 tajwid, hukum tajwidnya adalah hukum tajwid surat Shad ayat ke-6. Wan tolaqo ikhfa hakiki al mala'u alif lam qamariyah minhum izhar halqi wasbiru mat lain ala mat jais munfasil inna gunnah yuratu idgham bi gunnah. Itulah tajwid hukum bacaan dari surat Shad ayat 1 sampai 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.